Dua talenta catur terbaik dunia saat ini bertemu. Dari Tiongkok, Lu Miaoyi, pecatur wanita muda dari Tiongkok, Elo rating 2431. Bahkan gelarnya sudah lebih dari Women Grandmaster. Dia sudah memegang gelar International Master Putra, yang artinya Elo ratingnya sudah 2400 lebih. Sementara lawannya Faustino Oro, calon Grandmaster termuda dunia yang saat ini sedang mengejar gelar Grandmaster. Norma ketiganya dia cari di turnamen Tata Steel Challengers ini. Mereka bertemu di ajang prestisius ini. Dan bagaimana hasilnya? Ada game yang sangat brutal di game ini. Nonton terus sampai habis. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Lu Miaoyi memulai dengan langkah E4. Sistemnya catur klasik. E5 dimainkan 2 jam untuk 40 langkah pertama. Putih kuda F3, hitam kuda C6, putih mainkan kuda C3, hitam kuda ke petak F6, dan putih bishop B5, hitam bishop D6. Teori apakah ini? Ini merupakan teori four knight game ya, atau 4 kuda bahasa Indonesianya, variasi Spanyol ya, karena putih mainin gajah ke petak B5. Kemudian putih mainin langkah D3. Jadi ini gajah D6 bukan buang langkah ya, tapi kalau dimakan persiapan makan dengan pion D, gajahnya aktif. Putih D3, kemudian hitam mengamankan raja langsung cepat. Putih juga, kemudian hitam H6 mencegah bishop ke petak G5. Kemudian putih bishop ke petak A4. Kemudian hitam benteng ke petak E8. Dan putih mainkan langsung penawaran pertukaran kuda. Diterima oleh Faustino Oro, dimakan lagi, dan kemudian kuda ke petak E7. Putih kemudian mendobrak dengan langkah D4. Di sini langkah terbaiknya harus E4 ya untuk dapetin pion di petak D5. Tapi Faustino Oro nggak mau, mungkin karena terjadi ancaman kuda makan F7 seperti ini. Kalau dimakan lagi, kemudian ada queen ke petak H5. Kalau raja coba pertahankan, jelas bahaya ya, ada queen ke petak E6. Itulah kenapa Faustino Oro di sini menerima pertukaran pion pada petak D4. Jadi kalau kita bingung, mungkin saya tidak sempat menganalisa kenapa dia tidak mainkan E4 ya bang untuk dapetin pion. Coba teman-teman cari tahu jawabannya. Pastinya kalau seorang pemain kuat dunia kayak gini udah memikirkan apa yang akan terjadi beberapa langkah ke depan. Putih harusnya di sini makan pakai queen, tapi dia makan pakai kuda. Kemudian Oro juga tidak mau makan ya karena ada ancaman kuda F5. Dia lebih pilih jalankan C6. Putih C4, kemudian Oro mainkan bishop ke petak C7. Kemudian putih mainkan langkah queen ke petak H5. Ya, catur wanita, tapi gerakannya sangat luar biasa. Terus mengancam sayap raja dari Faustino Oro. Oro tetap tenang dan dia mainkan langkah kuda ke petak G6. Persiapan apabila terjadi sacrifice maka tidak akan berbahaya karena akan ada queen ke petak H4. Putih kuda ke petak F5, hitam mainkan queen ke petak F6. Putih bishop ke petak D2 menawarkan pion gratis sekaligus ada ide bishop C3. Kalau kalau hitam di sini tertantang untuk makan pion di petak H2, maka ini berbahaya ya karena putih akan lakukan sacrifice bishop. Kalau dimakan lagi, maka akan terjadi benteng A ke petak E1. Kita bisa lihat bahwa pengembangan atau develop dari perwira hitam belum sempurna, jadi sangat bahaya. Ya tentu saja Faustino Oro tidak terpancing ya. Dia lebih pilih mainkan benteng ke petak E5, memberikan pin pada queen di petak H5. Ya, jadi ternyata gajah D2 idenya bagus, tapi hitam menemukan langkah yang lebih bagus dengan melakukan pin. Putih bishop ke petak C2, Faustino Oro kembali menambah tekanan pada petak F5 dengan D6. Melibatkan gajah di petak C8 melakukan ancaman. Putih mainkan langkah G4, pertukaran pion di petak D5 dilakukan. Ya, apabila putih di sini bishop C3, ada kuda F4 ya, teman-teman. Jadi sangat bahaya buat putih. Dan putih lebih pilih makan pion di petak D5. Hitam bishop ke petak D7. Putih mainkan benteng A ke petak D1, hitam benteng A ke petak E8. Harusnya di sini benteng C8 lebih bagus. Kemudian putih mainkan queen ke petak H3. Oro gajah ke petak B6. Lakukan ancaman diagonal ke raja G1. Putih melakukan mistake, harusnya di sini queen G3. Dia mainkan langkah A4, mungkin tujuannya mau ganggu bishop. Dan Faustino Oro menemukan langkah benteng ke petak C8 ancam bishop. Kemudian putih queen ke petak
D3. Apa yang salah dari Queen D3 ini? Setelahnya, Faustino menemukan langkah brilliant move dengan sacrifice the rook secara nilai rugi ya. Kemudian dimakan lagi. Faustino kuda ke petak E5. Queen harus jaga bishop. Queen B3 dan Faustino sacrifice the rook lainnya. Secara nilai rugi ya, 5 ditukar dengan 3 poin. Tapi Faustino memiliki kelanjutan dengan bishop makan pion F5 ancam Queen. Queen ke petak C3 dan dia tempatkan gajah ke petak E4. Mengiris diagonal E4 sampai H1 membuat raja tidak bisa bergerak. Ancaman berikutnya adalah kuda ke petak F3 dengan ancaman discover check. Putih Queen ke petak G3 dan Oro menutup game hanya 27 langkah dengan kuda ke petak F3. Boom. Kalau dilanjutin raja ke petak H1, maka kuda ke petak D2, skak, discover check, dapat benteng. Jadi kesalahan putih di mana? Pada saat Queen D3 harusnya diperbaiki dengan langkah gajah ke petak B1. Tapi ini sudah memberikan keunggulan buat hitam dengan bishop ke petak A4. Jadi yang putih miss di sini adalah kalkulasi dari Faustino yang hebat, yaitu dengan melakukan pertukaran pada petak F5 dulu, kemudian dia tukar petak C2 dengan benteng makan C2 dan dia mengetahui lanjutan langkah dengan gajah F5 dan gajah petak E4. So nggak heran kalau Faustino bakal jadi the youngest grandmaster in the world, guys. Dia masih memiliki beberapa bulan untuk mematahkan rekor Abimanyu Mishra dengan 12 tahun dan 6 bulan kalau tidak salah. Ya, dengan kemenangan ini Faustino memiliki 4 poin ya dari 5 babak yang sudah bertanding. Dia hanya remis 2 kali melawan Ivik Valimir yang elo ratingnya lebih tinggi 2638 dan Ausabayeva Bibisara 2497. Dia bahkan menang melawan elo rating 2634 Erwin Elami kemarin ya. Kalian harus nonton videonya. Dan dia menang melawan Elin Roberts, catur nomor 1 dari Belanda. Dan the next oponennya adalah Max Warmerdam dengan elo rating lebih tinggi 2576. Apakah Faustino dengan buah putih akan bermain ciamik lagi? Kita akan lihat, guys. Dan ini adalah pimpinan klasemen dari kategori challenger ya. Yang memimpin adalah Aydin Sulaimanli dari Azerbaijan 2628 dengan 5 poin, diikuti oleh Faustino Andy Woodward, kemudian Mac Andrea Maurizi, kemudian Yip Karisa. Ya betul. Jadi ada 4 poin ya, 3 orang yaitu Aydin Sulaimanli, Faustino dan Andy Woodward dari Amerika Serikat. Kemudian Mark Andrea Maurizi dengan 3,5 bersama dengan Yip Karisa dari Amerika Serikat. Ausabayeva Bibisara 3 poin. Legenda catur Ukraina Vasily Ivanchuk 2,5 poin bersama dengan Daniil Yuva. Dan kemudian Lumiyayi 2 poin. Erwin Elami 1,5 bersama dengan Max Warmerdam. Ivik Valimir 1 poin bersama dengan Elin Roberts dan Vedan Panesar, FIDE Master yang diundang ke turnamen ini. Apakah Faustino akan finish sebagai juara? Kalau dia juara di kategori challenger ini, maka tahun depan dia akan bermain di kategori master dari turnamen Tata Steel ini. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya, guys.